Udah bukan hal yang aneh lagi kalau chipset Snapdragon 870 itu masih jadi salah satu chipset flagship killer terbaik. Dan kalau kalian para kaum mendang-mending, mungkin chipset Snapdragon 870 ini yang paling kalian butuhin buat push rank. Dan gak tahu kenapa sekarang HP dengan chipset Snapdragon 870 ini harganya udah di kisaran 3 jutaan aja untuk harga secondnya ya. Gila banget. HP 3 jutaan tapi bisa push rank dengan nyaman. Kayak HP yang mau gue bahas ini, yaitu Poco F3. HP yang sempat jadi daily driver gue di tahun 2021 dan sampai pertengahan tahun 2022 udah nemenin segala aktivitas gue sehari-hari tanpa rasa kendor. Sekarang absen dulu nih. Siapa dari kalian yang masih pakai Poco F3 ini sampai saat ini? Ceritain keluh kesah kalian sebagai pengguna Poco F3 di kolom komentar ya. Udah banyak banget yang gue bahas dari Poco F3 ini pada saat itu. Banyak dari kalian yang suka gue bahas tentang Poco F3 ini. Tapi ada juga yang bosen. Ya abis gimana ya? Emang HP yang satu ini tuh menurut gue paling worth it hampir di semua aspek. Apalagi harganya sekarang udah 3 jutaan aja. Sekarang gini aja deh. Di video gue kali ini gue lebih prioritaskan menurut pendapat gue tentang Poco F3 ini masih worth it gak sih dipakai di tahun 2023? Di sini gue mau ceritain lagi pengalaman pemakaian gue sehari-hari dari Poco F3 ini. Dari mulai sosial media, komunikasi, ataupun buat kerjaan konten kreator kayak gue gini. Dan satu hal lagi untuk chipset yang menurut gue jadi nilai plus di video gue kali ini. Sebenarnya bahas HP yang satu ini tuh selalu menarik dan banyak perdebatan. Enak nggak enak sih, dibilang bagus tapi kok kendalanya lumayan banyak. Dibilang jelek juga ya nggak bisa lah, karena emang HP ini bagus. Sebenarnya kalau kita mengesampingkan kendala yang minor dari Poco F3 itu, HP ini tuh sebenarnya udah the best lah pokoknya. Nggak ada lawan lagi pada saat itu. Apalagi harganya udah 3 jutaan aja sekarang. Kompetitor brand lainnya di harga 3 jutaan, lewat. Itu dia yang sampai saat ini gue masih tertarik buat bahas Poco F3. Dan sampai sekarang menurut gue belum ada HP lain yang feel-nya dapet. Apalagi harganya udah terjangkau gini. Jadi price to performanya ya emang kaum mendang-mending banget. Gue kepikiran juga sih buat video ini karena banyak banget perdebatan di setiap gue upload konten berisikan Poco F3. Tapi kebanyakan dari kalian itu bahas perdebatan tentang kendalanya ketimbang kelebihannya dari HP ini. Daripada kalian ribut soal kendala di Poco F3 ini kan alangkah baiknya kita nikmatin aja apa yang udah kita beli. Masih banyak kok kelebihan dari Poco F3 ini yang keren dan gak dimiliki brand kompetitor lain di kelas dan harganya, termasuk chipsetnya. Nah, sekarang alasan utama gue masih worth it atau enggak Poco F3 buat di tahun 2023 adalah HP ini tuh sangat terjangkau dan pastinya udah powerful. Kita lihat aja dari spesifikasinya. Mana ada brand lain yang ngeluarin chipset Snapdragon 870 di harga 5 jutaan pada saat itu ya. Poco F3 ini sebenarnya sukses banget di penjualannya, khususnya buat para gamers nih. HP ini mungkin jadi HP wajib kalian buat push rank. Secara chipsetnya itu udah terlanjur ngebut dan belum lagi layarnya udah refresh rate 120Hz dan panelnya juga udah AMOLED. Dan satu hal lagi, dual speaker Dolby Atmos-nya itu yang bikin suaranya nendang. Apalagi coba yang kalian cari, harganya udah terjangkau di sekarang. Gua cek pasaran itu di 4 jutaan aja. Buat main game di HP ini tuh udah nggak usah banyak komentar lah. Pokoknya aman untuk segi grafik dan nyaman untuk pemakaiannya. Di sini gue main PUBG Mobile, HP ini tuh bisa menjalankan kualitas grafik smooth ekstrim. Atau mentok kanannya tuh di grafik Ultra HD, frame rate-nya ultra. Yang dimana main di HP ini tuh nggak usah kalian ragukan lagi. Intinya ngebut pokoknya. Ya mungkin kalau udah dipakai lama, HP ini tuh akan berasa anget. Tapi masih dalam batas wajar sih. Overall cukup puas sih main PUBG di HP ini. Main Mobile Legends apalagi, udah aman banget di settingan rata kanan. Dan juga main Call of Duty Mobile, HP ini bisa disetting maksimal di grafik rata kanan juga. Dan untuk game sekelas Genshin Impact pun mampu disikat dengan grafik medium di 60 fps. Tapi kalau kalian mau up grafik ke high ya paling bisa berjalan di 30 fps aja ya. Ya udah, menurut gue performa jadi salah satu alasan kuat HP ini buat jadi daily driver di tahun 2023 nanti. Alasan kedua buat Poco F3 masih worth it atau enggak buat di tahun 2023 ini adalah HP ini tuh bisa buat gua ajak kerja juga, buat konten kreator juga iya.
Dan aman-aman aja, dipakai juga lancar. Kayak semisal gue lagi malas tag video pakai kamera, pakai Poco F3 ini aja udah lumayan ngebantu kok. Belum lagi buat foto-foto Instagram dan edit-edit foto thumbnail YouTube, itu hampir semuanya gue bisa andelin di Poco F3 ini. Dan kalau gue lagi males ngedit di Premiere Pro atau PC, ya gue tinggal buka aplikasi KineMaster di Poco F3 gue ini buat gue edit video. Dan render dari videonya juga lumayan cepet lagi. Dan satu hal lagi, gue suka ngevlog jalan-jalan. Kamera depan dari Poco F3 ini udah cukup sih buat gue andelin buat ngevlog. Karena hasilnya ya emang stabil dan cukup lah buat kita bikin vlog ala-ala. Dan alasan ketiga gue masih worth it nggak sih Poco F3 buat di tahun 2023 adalah HP ini tuh banyak fitur gimmicknya loh. Tapi penting, nih gue sebutin satu-satu ya. Mulai dari kalau kita mau nonton di Poco F3 ini layarnya udah AMOLED, udah mendukung HDR10+, brightness levelnya sampai 1300 nits. Main game atau sekadar scrolling sosial media udah nyaman berkat layarnya refresh rate-nya udah 120 Hz. Dengar musik atau nonton film tanpa headset juga udah lumayan karena speakernya juga udah dual Dolby Atmos. Cek saldo e-tol atau mau isi sekalian e-tolnya juga udah bisa pakai fitur NFC di HP ini. Nyari remote TV atau AC entah di mana, ya pakai Poco F3 ini aja. Karena udah ada AR Blaster buat jadi remote secondary. Belum lagi fitur-fitur gimmick dari kameranya yang having fun banget deh buat kita edit-edit. Semua fitur itu yang menurut gue berguna buat kita sehari-hari dan bikin kenyamanan kita dalam menggunakan HP itu jadi meningkat. Dan satu lagi, untuk harganya sendiri udah terpaut, terjangkau banget. Update yang gue cek di marketplace semenjak video ini rilis ini harganya mulai dari 3 jutaan aja sampai 4 jutaan, tergantung varian RAM dan internal memorinya ya. Ini untuk harga secondnya ya, karena gue lihat stok untuk unit barunya udah semakin menipis. Mungkin kalau ada ya kalian wajib hati-hati sih, takut itu barangnya yang repacking. Tapi tenang aja, secondnya tuh juga udah banyak banget bertebaran dengan harga yang relatif terjangkau. Paling yang jadi kelemahannya ya memang dari segi kameranya sih. Bukan hasilnya jelek sih, tapi lebih masih ada brand lain aja di harga 3 jutaan dengan kamera yang lebih baik dari Poco F3 ini. Dan satu lagi, kalau kalian gamers berat ya mesti hati-hati nih dengan isu matot alias mati totalnya di Poco F3 ini. Soalnya ada beberapa teman kita di sana yang kena matot dan hampir-hampir mirip kayak isu Poco X3 Pro yang banyak matotnya juga. Nah, jadi itu dia alasan gue masih worth it atau enggak Poco F3 itu buat di tahun 2023. Semoga bisa bikin kalian buat nggak mendang-mending lagi ya. Di samping banyak kendala yang terjadi di Poco F3, ternyata HP ini tuh juga masih banyak fitur-fitur dan performa yang lebih baik untuk kita miliki. Dan tentunya berguna banget buat kita. Ya udah, segini dulu aja video dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Vengga pamit. Bye-bye.